Memang udah suka banget sama brand itu dari kecil. Berarti lu nggak suka Passion? Bukan. Sih bukan sekedar kendaraan. Lebih ke identitas. Oke teman-teman, balik lagi ke channel Luminar Production bareng gue Bram. Kali ini ada tamunya Romi. Jadi Romi ini belum terlalu lama ya Romi menggeluti bidang properti ya. Sebelumnya itu Romi malah sempat lamanya usaha dan jadi sales mobil ya, otomotif ya. Dan itu kalau nggak salah yang lumayan premium ya, Mercedes ya berarti. Iya. Mungkin Rom boleh cerita dulu Rom, kalau di waktu itu gimana ceritanya sampai lu bisa masuk di dunia otomotif di Mercedes? Jadi waktu saya kuliah dulu, lulus kuliah saya kayak magang gitu di perusahaan leasing. Jadi surveyor. Dan kebetulan orang yang saya datengin tuh, yang saya survei itu ternyata sales di salah satu perusahaan otomotif yang lumayan besar. Oke. Dan pas ketemu dia ngobrol-ngobrol enak, dia bilang kayaknya lu cocok deh di tempat gue gitu. Awalnya sih gitu aja, cocok di mana terus dijelasin sama dia kan. Dijelasin sama dia, kayaknya sih karakter lu sesuai nih sama bos gue. Lu masuk, lu mau nggak? Ditawarin gitu. Oke, boleh, mau gitu. Udah diiming-imingin kan, harganya sekian, begini, wah suka. Dan kebetulan juga saya juga suka banget sama otomotif, gitu. Khususnya mobil kan. Udah gitu pas tanya orang tua, bokap kebetulan kerja di perusahaan yang sama. Tapi di beda brand. Terus saya udah bagus tuh masuk sana, ikutin aja. Oh jadi ini sebenarnya satu perusahaan tapi dia membawahi beberapa brand ya? Iya. Astra. Nah di Astra, kebetulan bokap juga di Astra, pas ditawarin masuk Astra sama itu tadi orang yang saya ketemu, mau bokap dukung gitu. Terus dia bilang, yaudah kebetulan kalau bokapnya itu di Auto 2000-nya Toyota, nah kalau saya tuh di Passion awalnya. Oh di Passion dulu? Passion. Oke, Astra Passion dulu. Itu pertama kalinya lu lebih otomotif ya? Lu berarti dunia otomotif itu berapa perusahaan sempat? Dua perusahaan. Dari Passion berarti langsung ke Mercy ya. Nah, Passion sama Mercy itu segmennya beda nggak? Segmennya mirip tapi beda. Iya, tapi nggak sama. Passion itu berat banget untuk mau jualan itu. Jualan berat ya? Banget, cuman karena dinaungi Astra jadi saya positif aja, oke nih pasti gitu. Passion tuh Astra ya? Astra yang pegang. Oke. Waktu di Passion tuh lu gimana caranya belajar jualan gitu? Passion kebetulan banyak pameran kita. Banyak pameran. Terus kita ada schedule atlasing buat sales kan. Terus ada beberapa data perusahaan yang dibagi sama manajemen, coba masukin ke sini penawaran perusahaan ini jualannya. Lebih ke relasi yang lebih. Karena Passion kan segmented banget. Gitu. Jadi biasanya kalau si kakaknya pakai itu, adiknya mungkin bokapnya juga pakai itu merek. Memang kalau secara segmentasi beda banget ya kayak sama Toyota, Honda gitu ya. Kalau Toyota sama Honda kan ya udah menjamur banget lah. Kalau Passion ya perlu ekstra ya bisa. Orangnya ada di pelosok-pelosok mana tapi mau Passion mobilnya. Gitu. Tapi ada aja ya yang beli ya? Ada aja sih. Ada satu, kadang juga nggak jualan juga. Sebulan tuh belum tentu 1-2. Tapi ada. Terus itu kurang lebih berapa lama kalau di Indonesia? Nggak sampai 2 tahun. Itu 2 tahun lah ada sih 2 tahun. 2 tahun ya? Hampir 2 tahun mungkin, lupa persisnya. Terus kenapa lo memutuskan dari situ langsung ke Mercy? Kenapa lo memutuskan dari si Passion itu ke Mercy? Sebenarnya saya nggak mutusin, waktu itu saya dapat tawaran. Dapat tawaran, jadi teman saya di cabang lain itu udah ada yang masuk Mercy duluan. Teman di cabang lain. Udah ada yang masuk Mercy duluan, terus mungkin dia cerita sama atasannya, ini nih si Adi dulu dia di sini.
pokoknya diituin deh. Akhirnya bosnya itu hubungin saya. Gitu. Saya nggak waktu itu belum bisa kasih jawaban. Ketemu lagi di event IMS itu namanya. Oh iya. IMS. Di event IMS. IMS-nya masih yang di Mayoran ya. masih di Mayoran. Nah, itu dia coba nawarin. Boleh juga dikasih iming-iming yang lebih gede. Orang lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Terus bisa negosiasi kan di sana berapa, di sini berapa, lu dapat berapa gitu. Gua kasih tuh sekian. Oke. Udah gitu sih. Awalnya gitu. Waktu itu kan juga karena di Astra itu kan suka bikin challenge biasanya. Iya. Dia ada Astra World gitu ya. Nah, dia teman saya rekomendasiin berdasarkan itu mereka cari 5 orang gitu. Siapa aja yang pernah ikut Astra World, coba masukin ke zaman kita. Jadi teman saya yang nyari itu. Iya. Itu aja sih bos. Makanya modal itu waktu itu awalnya. Tapi juga gue kan sebelum di sini emang di Astra ya. Jadi emang lulusan Astra itu biasanya banyak dicari ya. Jadi Astra itu kadang-kadang jadi tempat belajar. Iya. Tapi hebat juga sih, bagus lah. Emang mereka benar-benar ngajarin basic-basic yang kita perluin. Kita perlu training terus banyak kan sih. Training sini, training situ jualannya kapan belum ya. Yang penting orangnya dulu nih ya. Iya, orangnya dulu dijadiin. Iya, orangnya jadiin, kalau orangnya jadi pasti jualan ngikutin. Iya. Mungkin mereka sistemnya gitu ya. Iya. Nah terus kalau pas di Mercy tuh gimana? Jualannya agak lebih susah lagi dari Pecio apa gimana sebenarnya? Lebih lumayan alhamdulillah bisa lebih lancar. Lebih lancar malah. Lebih lancar. Padahal harganya harusnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jauh masih bedanya tuh. 2 kali lipatnya. Bisa 2 kali lipat nih. Lipatnya. Paling murahnya Pecio apa paling murahnya Mercy itu kurang lebih bisa 2 kali lipat nih. Dari yang paling mahalnya Pecio ke paling murahnya Mercy itu. Oh, paling mahalnya Pecio tuh paling murahnya Mercy. Itu seimbang. Seimbang. Oke. Jadi kalau yang sekelasnya ya 2 kali lipatnya. Gitu. Menurut lu kenapa tuh si Mercy tuh walaupun harganya mahal gitu tapi jualannya malah lu kalau beli lu pribadi ya malah lebih bagus daripada waktu beli Pecio. Menurut lu kenapa? Mungkin karena awalnya saya suka gitu. Oh. Memang udah suka banget sama brand itu dari kecil. Berarti lu gak suka Pecio? Bukan. Saya suka Astranya. Banyak tunjangannya. Banyak tunjangannya. Banyak tunjangannya. Oke, kalau di versi ini lu emang suka sama Memang brandnya? suka sama brandnya. Jadi waktu gajinya lebih kecil. Oh, gaji malah lebih kecil. Gajinya lebih kecil gitu. Tapi udah suka sama tunjangan sama brandnya. Sama Jadi brandnya. terus diiming-imingin kalau jual begini ada insentif kan. Selain insentif ada ini, selain ini ada ini. Oh, sampai kebutuhan lainnya Iya, ya. pas mikir kok oke deh, nggak apa-apa deh ngelepasin gajinya lebih kecil, tapi kalau gue jualan gue bisa dapat yang ini nih gitu. Kayak di situ aja toh juga emang lihat Mercy udah setiap di jalan udah mau. Iya kan? Itu sih. Berarti lu sering banget dong naik Mercy? Itu sih sering hampir semua Mercy Iya. udah dicobain. Udah dicobain. Terus kalau dari itu kan dari lu nya sendiri ya. Tapi kalau dari brandnya sendiri, dari produknya sendiri, dia memang apa ya, bikin orang tuh suka apa gimana ya, punya segmen tertentu juga ya kayak si Pecio itu ya. Kalau menurut saya sih, kenapa saya pilih di Mercy itu bukan sekedar kendaraan, lebih ke identitas. Oh. Iya, kalau menurut saya brand itu lebih ke identitas. Jadi Identitas. jualnya jual pride sih. Oh, Gitu, main gengsi ya. Di saat ada konsumen, main gengsinya pasti naik. Gengsinya udah naik langsung. Oh iya, oke benar. Jadi ngarah lebih mudah sih mindahin. Tadinya dia sukanya ke A, terus ke B, saya lebih merasa lebih agak mudah. Gitu. Banyakan juga customer casual juga akhirnya beli. Oh gitu. Gitu. Iya, customer lama. Saingannya Mercy apa? BMW ya. Nah, BMW kan di Astra juga. Astra juga. Astra juga ya. Berarti lu pindah, lalu lu langsung ini dong, jadi head to head sama perusahaan lama gitu. Sering ketemu kalau pameran sama bos. Sama buat sama kaca, sama supervisor, sama bos di kantor apa sering ketemu. Gitu. Tapi ya itu kan kondisi baik sih. Nah, lu
jadi sales Mercy, otomatis kan Marsulo juga kurang lebih sedikit banyak harus tahu tuh produk kompetitor si BMW-nya ya. Nah, apa menurut lu kelebihan dan kekurangan Mercy dibandingkan GM? Kalau kelebihannya Mercy dibandingkan BM, price apa ya? Brand image-nya ya lebih kuat Mercedes oh menurut saya saya. ya menurut lu ya. Menurut lu brand image-nya Mercy itu masih lebih kuat dibandingin GM ya? Menurut saya. Kalau dari fitur, teknologi itu pada tahun yang saya masuk ya, bukan sekarang itu tahun 2013 saya 2013 ya. Pada tahun itu BMW lebih oke teknologinya dibanding Mercy. Oh. Itu lebih oke. Kalau pada tahun itu Teknologi di mesinnya atau di fitur-fiturnya? teknologi hampir sama ya, cuman kalau di fiturnya ya BMW lebih banyak, oke lah. Lebih pas masuk ke dalam mobilnya tuh rasanya lebih canggih nih. Iya, canggih nih gitu. Yang pada saat itu ya yang selevelnya Mercy ya biasa-biasa aja, dan yang fiturnya masih biasa-biasa aja. Tapi saya pede di brand image-nya itu. Brand image-nya itu bisa ngalahin walaupun fiturnya yang lebih ini, Mercy lebih kuat. Iya. Berarti kekurangannya saat itu menurut lo ada di fiturnya, karena fiturnya si BM waktu itu lebih canggih lah gitu ya. Lebih canggih. Terus lebih nyaman buat nyetir sendiri juga. Oke. Tapi Mercy bukan berarti nggak nyaman, nyaman juga sih. Cuma lebih enak kan kalau setir sama driver. Iya. Semua mobil juga lebih nyaman kalau setir. Iya sih benar. Iya. Gimana cara lu jualan Mercy waktu itu? Beda nggak sih jualan Mercy sama jualan Passion? Beda ya? Dari orang-orang yang saya temui beda. Terus kelasnya juga hampir sama, tapi emang ada yang beda. Iya. Kalau Mercy kan pasti ada yang bener-bener yang duit udah nggak kehitung lah ya. Yang nggak kehitung, yang sampai maunya cash yang nilainya 2M dan maunya cash bertahap, dan saya disuruh hitung duitnya. Langsung ngitung duitnya. Dia bawa pakai apa tuh? Dia koper apa? Pakai tas, ditaruh di atas meja. Ya udah saya dibesokin dulu ya, besoknya saya masukin ini, saya berapa kali bayar, dia bilang waktu itu kan. Kamu itu sore hampir maghrib, saya cuma buka tasnya, saya hitung satu gepok, saya masukin lagi duitnya, Pak, bawa pulang dulu aja. Kayak gitu, karena kalau bapak mau besok datang lagi di sini, dia ada bantu gitu untuk ngitunginnya. Ya udah, berarti besoknya dibalik lagi sih. Biasanya kan kayak gitu mungkin apa namanya kawan Kalau ketahuan habis judi ya discover ya. Cobain ya. Pokoknya dia nggak mau ketahuan, masuk rekening dia lah. Iya, betul. Terus kalau kayak gitu dia pakai nama dia? Pakai nama? Ada yang pakai nama supirnya, Bos. Ada pakai nama supirnya, ya bosnya mungkin dari pajak juga ya. Tergantung orangnya itu. Yang supirnya juga ya. Iya, pakai pajak kan dulu. Supirnya ada gitu. Macam-macam. Pengalaman lu waktu di otomotif nih, yang menurut lu mengesankan lah, sampai saat ini masih keinget. Selain yang tadi ngitungin duit. Event Bridgestone di Sentul. Loh, gimana? Coba ceritain. Itu kita ngetes semua mobil AMG yang speknya spek banget. Ada juga mobil-mobil yang lain juga. Itu di atas terpal, disiram air sabu, dikasih kon, kita mesti lewatin itu dengan kecepatan tinggi. Itu sih. Kok lu bisa cobain? Emang harus, saya rasa cobain apa? Jadi di waktu Mercy itu kan kita sering training sampai ke training yang sekiranya ini dia boleh bawa mobil, ini jangan, ini boleh bawa mobil, ini jangan, gitu misalnya. Nah di saat dulu yang training juga salah satu YouTuber terkenal juga otomotif itu dia yang training saya di BC sampai kita bawanya begini udah. Ya event di Sentul itu yang kita ngebut-ngebutan itu yang seru menurut saya sih. Gitu, event kayak gitu, saya pada event itu pengennya ikut, saya ikut ya udah ikut. Terus lu nyobain tuh? Cobain. Mau dibejek kayak gimana juga, yang orang itu mobilnya misalnya belum dipasarin, tapi kita kan udah coba dulu nih. Kalau orang yang biasanya beli misalnya saya, kalau kita bisa cobain saya bejek. Itu yang lebih seru. Yang seru itu ya. Dan gue sih lah marah gitu, mau dites yang penting hati-hati. Paling toh
kita juga maksudnya di tempat yang benar, bukan di jalanan. Itu yang paling mengesankan ya buat lo ya. Yang paling mengesankan kan tiap event ada event ekstra, event ada mobil baru turun, kita coba-cobain mobil itu ya senang banget sih. Di Mercy berapa tahun? 4 tahun ya? 4 di Mercy ya? Berarti total kurang lebih 6-7 tahun ya di otomotif ya? 13, 14, 15, 16, 17 itu, tapi nggak genap 5 tahun ya. Nah, yang 4 tahun ini. 4 tahun ini. Nah dari situ juga sebenarnya gimana secara income menurut lo? Alhamdulillah pada saat itu buat saya sih Cukup ya? cukup gitu. Cukup jajan, cukup beli ini, cukup beli itu. Alhamdulillah. Cuma lebih ya? Gitu. Oke, terus tapi peningkatan ya? Waktu lo dari Pesio terus lo ke Mercy itu ada peningkatan ya? Kalau lu bisa kasih contoh orang tamu-tamu yang datang buat beli Mercy itu mau orang-orang model kayak gimana sih? Susah Mas ya kalau ditanya begitu. Kadang anak kuliahan umur 20 tahun itu saya pernah dapat. Oh iya? Jadi kalau kita ngelihat dari luar tuh emang nggak baca sama sekali. Iya. Nah itu pertama. Terus ada bapak-bapak biasa. Bentar, berarti kalau anak kuliahan tuh dia orang tuanya apa dia ada penghasilan gitu ya? Iya, gitu. Tapi dia waktu itu dibilangnya saya baru dia datang lihat mobil, nggak ada yang layanin. Gitu. Cuman saya pikir pasti dia berani lihat ini bokapnya tajir. Ya kan gitu. Yang lain mungkin ngeliatnya ngapain sih bocah kecil gitu. gitu. Cuma mau tahu doang paling nggak. Dia mau tahu doang. Lu ngeliat peluang nih, lu. Iya bener juga sih lu bilang sih. Ini orang bener ngeliat nih bokapnya tajir nih gitu ya. Terus lu samperin kasih brosur. Mas titip buat bokap ya, siapa tahu minta. Iya Mas, ini harganya berapa gitu. Dia nanya-nanya lah, ya kan. Terus sekian. Terus dia cerita, teman-teman saya di kampus pada naik Mercy semua. Oh gitu. Saya mau minta tapi saya baru dibeliin mobil nggak enak. Gitu. Pengertian juga nih anak. Biasanya kalau anak kaya nggak mau tahu kan. Pengertian tapi tetap ngintip-ngintip Tapi dulu. tetap lihat harga, nanya. Pokoknya tektoknya lama, seolah-olah dia tuh kayaknya punya kemampuan untuk beli. Pada saat itu saya ngebacanya ke situ. Terus pas dia bilang, emang Mas mau? Iya saya ada tabungan sih. Emang kalau prosesnya gimana sih? Gitu. Dia punya tabungan dia. Dia bilang saya punya tabungan. Tapi kan kadang kan kita yang namanya sales kadang positif, kadang negatif. Iya. Mulai sombong nih anak kecil. Gitu mulai sombong. Tapi udahlah, nanti dulu saya positif aja. Kalau mau prosesnya gimana ya? Kalau mau serius ya kita SPK aja 10 juta hari ini. Gitu. Nanti saya bikinin SPK, nanti kita ke kantor tes drive dulu aja dulu. Oh ya udah. Kebetulan waktu itu di tipe yang dia mau diskonnya lumayan. Gitu. Ya udah Mas, kita cabut. Dia itu saya duduk lagi. Sejam kemudian entah dia dari mana gitu dia datang lagi. Mas bikin SPK dikasih cash saya 10 juta. Saya balikin lagi. Pas lu ngomong itu tuh dia balik dulu. Balik cabut, dia ada teman-temannya kan. Dia sama teman-temannya. Dia cabut dulu. Cabut dulu, sejam kemudian dia datang lagi. Bawa cash 10 Sendiri juta. tuh. Sendiri. Udah nggak sama teman-temannya. Bawa cash 10 juta. Mas serius? Iya serius saya pengen. Gitu. Yaudah deh. Udah jadiin aja ya kan. Tapi masih deg-deg ya kan. Tulis SPK, Mas ini duitnya kita transfer aja ya. Oh iya udah transfer, diambil lagi di store tunai waktu itu. Itu di PIM tuh. Di store tunai. Udah gitu ngantor kan, report jualan. Romi jualan. Biasa ya kan, sales kan. Pagi-paginya besok pagi bos minta, "Rom mana itu KTP sama SPK yang kemarin?" gitu. Dilihat sama bos, umurnya mendingan lu balikin. Gitu, mendingan lu balikin gitu. Gua gak mau ada urusan. Katanya, emang kalau umurnya masih segini lu gimana? Katanya di publik ya semua. Lu gitu, udah tua bisa aja lu di PHP gitu sama orang. Bos udah pesimis kan, saya telepon lah. Mas, ini gimana? Bener nggak jadi? Oh iya Mas, kata Mama nanti ke rumah ya. Gitu siang jam segini. Saya datang dong ke rumahnya, memastikan. Datang, nyokapnya cerita kalau dia punya tabungan, dia pengen banget mobil ini, duitnya ada di saya. Gitu, duitnya anaknya ini ada di saya. Lu datang ke rumahnya kayak gimana tuh Bang? Rumahnya di bagus gak rumahnya? Dia di tengah Gede, kota. Ya, di tengah kota bagus, gede. Tapi kayak rumah lama gitu ya.
cerita gitu, dia mau beli ini, Iya. bilang ini Pak uang saya dia nabung di sini. Sore sampai ngobrol-ngobrol lama sampai sore, bapaknya datang, tepok bahu saya, tolong bantu anak saya ya, dikasih amplop bos langsung. Dikasih amplop lagi. Amplopnya segitu. Wah anak siapa ini? Anak siapa ini? Oh siap Pak. Udah terjadilah penjualan deh. Padahal waktu bos lu sendiri udah pesimis ya. Udah pesimis. Lu mau aja lu ditipuin anak kecil itu ya. Iya mau aja lu dibom-bomin anak kecil kayak Ternyata. Ya, alhamdulillah nggak ada disangka-sangka sih itu. Udah beli cash terus dia minta di asuransi, saya bilang asuransinya langsung 3 tahun aja. Iya aja. Padahal kan gaji gede masuk asuransi. Iya. Iya aja. Dapat dari asuransi juga lu ya? Dapat juga dari asuransi itu. Lumayan sih alhamdulillah. Jadi akhirnya dia beli cash. Beli cash. Gitu. Jadi buat teman-teman tuh mungkin ya kalau jadi sales mobil atau sales rumah jangan melihat dia muda atau enggak ya, karena kita nggak tahu background dia ya. Yang ada penampilan dia masih muda, tapi kalau bokapnya tajir siapa tahu dia dikasih jajannya sebulan berapa, terus dia irit ya, disimpan. Kadang kan anak-anak zaman sekarang kebanyakan masih kuliah juga mereka udah punya usaha bro. Iya, zaman sekarang ya. Dimodalin sama bokapnya, diajarin bisnisnya, Iya. jadi punya uang pribadi sendiri. Betul, Dia betul. masih belajar apa kuliah gitu. Iya. Alhamdulillah banget sih pada saat itu. Terus selain si anak kecil ini ada kayak model-model kayak gimana lagi? Konsumen lo? Ada juga yang pakai sendal jepit, Hmm. swallow warna hijau, pakai baju warna coklat, kaos yang coklatnya gak banget pilihannya, terus sama celana pendek jeans. Ini orang pede banget nih masuk, itu nggak diladenin sama sekali sama teman-teman. Emang dari perawakannya pun nggak mendukung sih seperti itu. Tapi saya lihat kok dia ngeliatin terus. Terus saya perhatiin dari jauh aja nggak ada yang nyamperin. Terus jatah lu tuh kata apa namanya kata sales yang satu lagi kan mereka urutan kalau dia ketiga dia jatah lu tuh temen saya bilang udah buat Romi aja. Yang di sebelah sini bilang udah buat Romi aja. Saya cuma senyum doang, terus saya samperin. Gitu. Makin dekat kan kita baru bisa ngeliat detail kan. Iya. Pas saya deketin sendal jepit, kaos, celana pendek, tapi jamnya Richard main. Iya, udah di situ pede saya kan. Ini palsu asli ya. Gitu lagi. Pas ngeliat jamnya palsu asli. Gitu. Wah, tapi kayaknya asli nih orang pede kok udah benar. Akhirnya dia mau tes drive. Oh iya Pak, janjian dia sebutin tempat janjiannya yang menurut saya ini kan tempat orang yang punya power lah gitu ya kan. Ya udah datang sana, ternyata pas sampai sana dia turun dengan seragam lengkapnya yang bikin saya wah geleng deh gitu. Oh ternyata dia ini gitu. Ya dari situ terjadi juga penjualan. Bener-bener nih, berarti tuh nggak bisa ngeliatin dari penampilan ya? Nggak bisa sama sekali. Datang ke showroom, sendal jepit, kaos yang nggak banget. Iya. Tiba-tiba pas ketemu lagi kayak seragam komplit. Pakai seragam komplit gitu. Bisa pakai seragam mau ngeri juga nih yang apa. Udah nggak lihat dia aja nggak lihat apa-apa. Berarti asli itu jam tangan tuh? Asli. Gitu. Oke, berarti bener-bener variatif juga ya konsumen-konsumennya ya? Variatif konsumennya. Nah. Biasanya kayak gitu-gitu tuh yang aneh-aneh gitu ketemu di lagi waktu kita lagi pameran. Oh. Dia kan mungkin dekat rumahnya dekat situ apa gimana kan kita pameran waktu itu di PIM dekat situ jadi cuma pakai celana pendek doang pakai sandal jepit. Dia ngerasa kan PIM udah tempat mainan dia, jadi dia pakai juga santai aja. Penting gue pakai satu yang ngomong.